Lagi buat doa pagi, dan doa pagi hari ini akan saya serahkan kepada Teguh, silahkan. Ya, salam, selamat pagi. Semangat. Pagi-pagi kita saling menyapa, itu sangat indah. Kita akan memulai doa pagi dengan memuji Tuhan. Setelah itu kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Untuk persembahan pujian pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pak Denis. Mari Pak Denis. Shalom teman-teman semua. Mari kita masuk dalam pujian pagi ini. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, beautiful work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, beautiful work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. I worship you, I worship you. You are waymaker, beautiful worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.
Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You are waymaker, beautiful worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Yes, Lord. That is who you are. You are here, God, between us. You help us with all this mess. You raise me up. And you still here, God. Waymaker, beautiful worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Terima kasih Pak Denis, pujian yang merdu, indah sekali untuk memulai kita di dalam doa pagi ini. Sebelum kita mendengar pembacaan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita persiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami memiliki waktu yang Tuhan sediakan 24 jam dalam sehari. Kami mendahulukan untuk bersekutu dengan Tuhan, dan kami bisa berjumpa dengan kekasih-kekasih kami, teman-teman kami, saudara kami, melalui ibadah pagi doa ini. Sertai kami dan tolonglah kami supaya kami bersiap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Selidiki kami dan rubah hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan oleh Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Matius 19, Matius 12 ayat 9 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu, dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan pembacaan Alkitab
merenungkan firman Tuhan pada pagi, siang, dan malam, terlebih yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saya memiliki teman yang namanya Daniel Kuhon. Itu teman kuliah saya. Sejak lulus dari Duta Wacana di Yogyakarta, saya tidak berjumpa dengan Daniel Kuhon. Ternyata dia tinggal di Pekanbaru. Seperti kehilangan jejak entah di mana, baru bertemu ketika saya membuka Facebook. Lalu kemudian saya bertelepon dengan dia. Dia mengatakan sudah lama mengalami lumpuh tangan. Kalau di dalam pembacaan Alkitab kita ini satu sebelah tangannya, tetapi teman saya Daniel Kuhon itu kedua-duanya lumpuh dan tangannya mengecil, tetapi kakinya bisa bergerak kemana-mana. Dengan semangat dia menceritakan pengalaman hidupnya. Dia tidak menjadi pendeta, dan bahkan saat ini dia tidak bekerja karena kondisi tangannya. Tetapi semangat hidupnya luar biasa. Kita menemukan sebuah percakapan di tengah penderitaan seseorang, yaitu orang yang lumpuh tangan sebelahnya. Tentang bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini pertanyaan yang terkait dengan hukum Taurat. Orang Farisi, orang Saduki, orang-orang Yahudi pada umumnya dan ahli Taurat memahami kalau hari Sabat itu tidak tepat waktunya untuk melakukan kebaikan. Sekalipun melakukan kebaikan, tidak tepat waktunya kalau itu dilakukan hari Sabat. Inilah pandangan mereka. Sehingga ada muncul pertanyaan, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Lalu Yesus di sini mengatakan, bukankah itu yang kamu lakukan? Ketika ada seekor domba yang terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, pasti kamu tidak diam saja. Apalagi itu dombamu. Dan Yesus tidak berpanjang-panjang mau berdebat tentang ini. Dia segera kemudian memanggil orang yang lumpuh tangannya itu. Ulurkanlah tanganmu. Tidak membuang waktu, Yesus bertindak. Tanpa orang yang sakit itu meminta untuk disembuhkan, Yesus bertindak. Ulurkanlah tanganmu. Betapa senangnya, betapa gembiranya ketika kemudian dia sembuh. Lalu kemudian tangannya menjadi sama, menjadi sehat kembali dengan tangan yang satunya. Di sini kita mendapat pesan bahwa Yesus tidak menunggu-nunggu untuk bertindak, berbuat baik dan kebenaran.
kita seringkali menyangka bahwa berpikirlah dahulu. Pikirkan kalau kita mau berbuat baik. Dan kebaikan ini akan mendatangkan apa bagi orang lain. Dan kebaikan ini akan berefek apa pada diri saya. Apakah dengan melakukan kebaikan ini saya akan dipuji oleh orang lain? Apakah dengan melakukan kebaikan ini maka orang lain akan menganggap bahwa saya ini orang baik? Di dalam diri kita ada perdebatan itu sebelum kita melakukan perbuatan baik. Panjang sekali. Oh ya, saya mau berbuat baik atau enggak ya? Saya mau menolong atau tidak ya? Dalam situasi seperti ini, Tuhan mau menunjukkan kepada kita, jangan lama berpikir untuk melakukan kebaikan. Segera lakukan. Dan dia tidak mau berdebat yang tidak berguna dengan ahli Taurat. Sekaligus di sini Yesus mau menunjukkan kepada ahli-ahli Taurat bahwa yang sesungguhnya hukum Taurat itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilakukan. Firman Tuhan itu tidak untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilakukan. Ini pesan yang pagi ini kita terima dari pembacaan Alkitab dari Matius 12 ayat 9 sampai 15. Apa akibatnya ketika Yesus mengatakan bahwa bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Apa akibatnya dari kata-kata Yesus? Mereka yang mendengarkannya tidak senang. Mereka mendengarkannya itu bersekongkol. Mulai saat itu mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Dan itulah yang akan kita rayakan di Paskah. Ketika Yesus berkata ini belum genap waktunya, dan nanti pada saatnya akan tiba waktunya, bukan Yesus yang ditangkap, tetapi Yesus menyerahkan diri untuk disalib. Ia merelakan dirinya untuk mengubah hati manusia yang keras seperti mereka ini, untuk bisa mengerti bagaimana firman Tuhan itu tidak cuma didengar, tidak cuma diperkatakan, tidak cuma dipikirkan, tetapi harus ditindakkan, dilakukan. Dan tidak menunggu waktu kapan melakukan firman Tuhan itu. Dan tidak perlu diperdebatkan. Sebab firman Tuhan itu kebenaran dalam hidup kita. Melakukan firman Tuhan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan di dalam doa pagi dan seluruh pembacaan Alkitab yang sering kita lakukan entah pada waktu pagi, siang, malam, pada kesempatan kita masing-masing untuk bisa merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Dia hidup
Dia berkuasa, dia mengubah hidup kita karena kita diminta untuk melakukannya, bukan hanya untuk merenungkannya. Melalui firman Tuhan ini, kita sekaligus mempersiapkan perayaan Paskah. Bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dia ingin mengubah hati manusia. Mengubah hati manusia untuk bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya mulut kita, bukan hanya perkataan kita yang mungkin kita coba untuk lip service, kata-kata manis yang disukai orang. Tetapi seperti Paulus mengatakan, tong kosong berbunyi nyaring. Karena kasih kalau tidak dilakukan itu omong kosong. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita persiapkan perayaan Paskah dengan sepenuh hati. Mau kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada semua orang-orang lain. Dengan muncul dari kesadaran kita bahwa kita telah diselamatkan, bahwa kita telah dipilih dan diberi kasih anugerah pengampunan dosa, hidup baru menjadi anak-anak Tuhan, milik kerajaan Allah, milik Tuhan sendiri yang masih diperkenankan tinggal hidup di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan memberi kesegaran baru untuk melangkah pada hari ini dan semangat baru untuk mengikuti Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pak Teguh untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri doa pagi dari Pak Teguh atau Pak Denis atau Bu Tabita, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin Pak Denis, Bu Tabita, Bu Barita kali ya di sini mungkin. Silakan menyampaikan pengumuman atau apapun boleh. Masih ada waktu ya, Geraldine ya. Ya, pagi Pak Teguh, pagi anak-anak kalian. Mohon maaf, ini saya ada di sekolah, Pak Teguh. Ibu, mari. Iya, saya rasa mungkin tidak ada cukup ya. Yang penting kita mensyukuri pagi hari ini kita semua sehat ya Pak ya. Kita mempersiapkan untuk masa Paskah ini. Baik sekali tadi firman Tuhan Pak Teguh, semoga ini dapat kita lakukan atau kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang hari ini adalah hari Jumat, kita memasuki itu masa apa ya Pak Teguh atau pantang biasa anak-anakku, kita belajarlah mulai dari sekarang. Bagi yang Katolik, belajar mulai dari sekarang bagaimana kita menahan segala sesuatu kesukaan kita ya Pak Teguh, kayaknya seperti itu. Tingkah laku kita mungkin juga seperti itu, hal-hal yang tidak berkenan harus kita belajarlah dari sekarang. Mulai dan dini mungkin kita berlatih untuk tindakan yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin seperti itu aja Pak Teguh dan anak-anakku sekalian. Terima kasih. Ya, silakan Geraldine.
Oke, baik. Makasih Bu Tabita dari Pak Dimas. Apakah ada yang ingin disampaikan, Pak? Kalau dari saya semangat aja terus untuk belajarnya. Kalau lagi banyak tugas, dicoba cari cara untuk kalian bisa tetap happy ngerjainnya gitu ya Bu ya. Ya, itu aja dari saya. Thank you. God bless. Oke, baik. Thank you Pak Denis dari Pak Teguh. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Terima kasih Pak Denis, Bu Tabita, Geraldine, dan yang pagi ini turut serta di dalam doa pagi. Kita berdoa ya sebentar. Mari kita berdoa. Doa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini diberi kesehatan dan kepulihan dari segala kelemahan tubuh kami. Ada semangat baru dan kekuatan baru. Berkati kedua orang tua kami dalam aktivitas dan pekerjaannya hari ini. Berkati SMA 77 di dalam proses pendidikan yang semua terlibat di dalamnya. Berkati kepala sekolah kami, juga guru-guru, staf, dan tenaga tata usaha. Kami bersyukur bisa bersama-sama di SMA 77 dan semakin bersemangat karena kami tahu bahwa kami tidak sendiri-sendiri, tetapi kami bersama-sama. Bahkan di balik itu semua, kami merasakan Tuhan menggandeng kami dan selalu mengundang kami, ulurkanlah tanganmu, aku akan menyembuhkanmu. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini, boleh menguatkan kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik. Thank you Pak Teguh, Pak Denis, Bu Tabita, dan teman-teman semua yang udah hadir doa pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.